sebelum kita mulai, kita ada jargon spesial nih. Oke, jadi jargonnya apa nih? Kalau saya bilang, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham teman-teman? Oke, langsung kita coba ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Masya Allah, sepertinya ini sudah semakin membara ya semangat dari teman-teman untuk mengikuti kajian kali ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:05, maka acara akan kami mulai. Kepada seluruh untuk memperbaiki posisi duduknya dan memperhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian yang mengangkat tema Unlock Your Potential, menjadi muslimah terbaik versi diri sendiri. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Rezeki selaku Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara kajian pada hari ini. Untuk susunan acaranya yaitu dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka acara kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Uftina Halwa. Kepada Uftina Halwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu amwalihim. As-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihin sabila
الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, Maha Besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ufina Halwa atas lantunan tilawahnya. Semoga dapat menjadi amalan bagi pembaca maupun pendengarnya. Amin. Agenda yang selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan CV pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini bekerja sebagai pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah dan pengajar di Pondok Pesantren Rodatul Ummah. Beliau juga pernah berpengalaman menjadi narasumber di acara Anak Talks, mengajak si kecil puasa sejak dini, dan kajian Mutiara Solihah IPS, kupas tuntas kodok dan trivia puasa. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren KM Kyodirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Andoria Tanjung Malang. Marilah kita sambut pemateri kita yang luar biasa. Kepada Nini Nufisa Restini Ulja, saya persilahkan. Baik, bagaimana kabarnya Nini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Nini Nufisa Restini Ulja dan Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semoga yang dijawab dengan semangat diparingi rezeki, jodoh, suami yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bermuajahah di majlis ilmu yang insya Allah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kebaikan dalam hidup kita, dalam keseluruhan hidup kita. Baik teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi, bermuajahah lagi. Mungkin yang belum pernah derek kajian bersama saya, perkenalkan saya Nufis, bisa dipanggil Nufis mawon karena biasanya ada yang Nufi, karena Nufisa, jadi saya nggak diikutkan. Jadi saya biasanya dipanggil Nufis. Monggo menawi rencang-rencang badhe pinarak beliau kula wonten Tlogo Mas, daerah Tlogo Agung. Barangkali dari sini mau sharing-sharing, mau apa ya,
diskusi boleh, atau misalkan kalau datang ke tempat dengan waktu yang terbatas, bisanya lewat chat, bisa DM kulo dan Instagram, insya Allah kalau ada waktu dibalas. Ya, baik teman-teman, pada sore hari ini kita bersama-sama untuk upgrade diri, untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Teringat dahulunya Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu. Barang siapa yang lebih baik, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini kok sama dengan hari kemarin, mithla amsi, sama kayak kemarin, fahuwa maghbun, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa ma'lum. Barang siapa yang hari ini kok lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa ma'lum, maka dia adalah orang yang celaka. Ya, penting sekali untuk terus berproses, untuk terus mengembangkan diri kita. Ya, tidak ada kata sudah untuk memperbenah, tidak kata sudah untuk berbenah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, kita hari ini adalah unlock your potential, menemukan kalau yang diberikan ke saya adalah menjadi muslimah terbaik versi diri sendiri. Tapi saya gunakan judul menemukan versi terbaikmu. Menemukan versi terbaikmu. Apa sih yang membuat teman-teman ini merasa unik? Apa satu hal yang buat teman-teman bangga dengan diri jenengan? Bisa jawab nggak kira-kira? Apa coba? Satu aja. Siapa tadi yang tilawah? Mbak Halwa. Sebutkan hal yang unik dalam diri jenengan dan jenengan itu bangga terhadap hal itu. Bisa nggak nemuin dalam dirinya? Ada ujian. Bisa. Bisa nah. Biasa. Tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Nah ini, tahu potensinya, tahu apa keunikannya. Ya, karena teman-teman, kita semua ini istimewa. Kita ini memiliki hal yang istimewa dalam diri kita. Setiap muslimah memiliki keistimewaan yang unik. Kalau bisa jawab pertanyaan tadi, tahu nggak kelebihan apa? Apa yang bikin jenengan unik? Bisa jawab, ya. Berarti dia sangat mungkin untuk menemukan versi terbaik dirinya, bukan versi terbaik menurut yang lain. Ya, jadi kita baik menurut diri kita dulu deh. Ya, gak perlu kita berpijak pada ekspektasi orang. Kita hidup di atas kaki kita, bukan di atas kaki orang lain. Gitu. Cuman kadang-kadang perlu untuk evaluasi diri, kita perlu tanya sama orang, aku udah benar belum ya? Kadang-kadang ini kita sudah merasa, aku sudah melakukan yang terbaik versi diriku loh. Gitu. Kadang-kadang ngerasa gitu kan? Tapi orang lain ada aja nyelanya, ada aja julidnya, ya kan? Tanya. Tapi kita menanyakan pada orang lain bukan untuk menakar kekurangan kita, tapi untuk mengevaluasi diri kita. Seperti itu. Baik.
masuk pada slide yang pertama. Kekuatan identitas. Belum ya? Kekuatan identitas. Bangga menjadi muslimah. Ya. Identitas kita sebagai muslimah, teman-teman, adalah sumber kekuatan yang tidak ternilai. Dalam lingkungan yang majemuk, kita seringkali dihadapkan dengan perbedaan pandangan, perbedaan nilai sosial. Ya. Maka untuk itu kita perlu menjaga identitas diri kita dalam lingkungan yang plural. Yang pertama, pahami esensi hijab sebagai identitas dan perlindungan. Jadi hijab itu bukan hanya cuman penutup kepala aja. Bukan cuman menutup aurat seluruh tubuh aja yang disyariatkan. Ya, tapi juga merupakan manifestasi ketaatan kita dan juga bentuk perlindungannya Allah. Allah niku dawuh dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah pada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minina dan istri-istri orang mukmin. Katakan biar apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Supaya mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya, esensi jilbab ini teman-teman, kalau secara syariat cukup menutupi yang ada di kepala, kecuali wajah, dan yang di dada. Jadi, nyuwun sewu, kalau misalkan jilbabannya seperti ini, bajunya ngaprek, nah itu masih kurang sempurna. Bukan berarti tidak boleh, masih penting daripada yang bukaan kan gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang baik adalah ditutup. Ditutup supaya tidak ada yang terlalu terlihat menonjol seperti itu. Kenapa dalilnya Gusti Allah dalam kitanya dzalika adna ayyu'rafna. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Karena yang seperti itu adalah supaya mereka mudah dikenali. Fala yu'dzain. Dan mereka tidak diganggu. Sebenarnya ayat ini teman-teman, itu turunnya sebab dulu wanita yang merdeka ya dengan wanita yang budak itu diperlakukan sama laki-laki itu. Dikiranya yang merdeka ini budak juga, jadi digoda-goda. Kan budak kan punya ketentuan aurat sendiri kalau di hadapan tuannya, ya kan? Tapi kemudian mereka yang ternyata merdeka itu disamakan perlakuannya. Akhirnya turunlah ayat ini supaya dijaga nih. Lah kita semua sudah nggak ada perbudakan. Kita semua merdeka enggak? Merdeka enggak? Merdeka. Maka jaga. Nah, jadi hijab ini bentuk ketaatan kita, ta'abbud ya, ibadah kita. Dan juga bentuk perlindungannya Allah kepada kita. Imam Ghazali niku dawuh, hijab itu adalah benteng yang melindungi permata berharga dari tangan-tangan yang tidak berhak menyentuhnya. Jadi alhamdulillah, jaga identitasnya. Hijab tidak hanya sekedar menutup kepala saja, kita tahu esensinya. Ini termasuk taat kita sama Allah, juga termasuk
perlindungan kita. Oke. Kemudian yang kedua, konsisten dengan nilai Islam tanpa mengisolasi diri. Bukan berarti kita sebagai muslimah udah diam aja di rumah. Enggak gitu juga. Sayyidah Aisyah itu loh. Apa ya di rumah terus? Ya enggak. Bahkan Sayyidah Aisyah itu menjadi rujukan para sahabat ketika menanyakan suatu hadis kepada Sayyidah Aisyah. Ilmu-ilmu yang sahabat laki-laki nggak tahu nih, tanyanya sama siapa? Sayyidah Aisyah. Apakah itu berarti Sayyidah Aisyah mengisolasi diri? Kan tidak. Tetap keluar, tapi menjaga, ya, konsisten dengan nilai-nilai Islam, itu yang penting. Tahu juga Allah niku dawuh, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk sama manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi keluarnya dilahirkan untuk sesama manusia. Keluarnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wa tanha 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Seperti itu, ya. Jadi kita tetap punya nilai-nilai Islam dalam diri tanpa perlu mengisolasi pada kehidupan sosial. Tidak perlu mengisolasi diri. Kemudian juga gimana caranya supaya kita konsisten dengan nilai Islam? Yaitu dengan menjaga akhlak. Jaga akhlak. Karena akhlak yang baik adalah dakwah tanpa kata. Ya, Imam Syafi'i ini dawuh, bicaralah dengan perbuatanmu, bukan dengan lisanmu. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu adalah cerminan keindahan Islam. Akhlak yang baik adalah cerminan keindahan Islam yang menarik hati tanpa perlu mengeluarkan banyak kata. Itu. Jadi teladan. Banyak orang bisa ngomong kayak saya ini, pinter ngomong, ya, pinter ngomong di forum-forum, pinter ngomong. Belum tentu saya bisa ngomong gini, kan gitu. Nah, jadi, tapi ya itu tadi, dijadikan buat apa? Pelajaran. Cara kita untuk mengembangkan diri adalah salah satunya tidak berhenti belajar dan mengevaluasi diri. Ini salah satunya. Yeah. Kemudian yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, tapi tetap terjaga. Jadi ada cara komunikasinya. Wa qulu lin-nasi husna. Bicara sama manusia itu yang baik. Ya. Bertutur kata itu yang baik. Gimana caranya? Yang lemah lembut sama yang lebih muda yang lemah lembut, sama yang lebih tua sopan santun, sama lawan jenis menjaga pandangan. Jaga pandangannya supaya tidak, kalau lama-lama memandang turunnya ke hati, ya kan? Jangan lama-lama kalau ada waktunya. Kalau sama suami, ya pandangan lama-lama, pandangin suaminya lama-lama biar tambah cinta, kan gitu. Tapi belum ada ini, belum ada kehalalan yang membolehkan, gitu kan? Yang memperkenankan belum ada. Jadi jangan lama-lama pandangnya. Jaga pandangannya. Ya, kemudian jaga diri dari perbuatan kholwat yang bersifat negatif. Apa kholwat bersifat negatif? Berdua-duaan, tertutup, tersembunyi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini kok kita dijagi, dijagi. Karena kalau berdua itu yang ketiganya siapa? Setan, ya, gitu, Terus juga jangan alibi. Udah aku pengen ketemu sama itu si dia, tapi tak ngajak teman gitu. Apa mau jadikan temannya jadi setan? Gitu kan, nggak gitu juga ya. Jadi udah nggak usah macam-macam gitu.
Dan dijaga tadi ya, supaya kita mempertahankan identitas baik kita. Kemudian selanjutnya adalah cara menjaga kehormatan dan harga diri. Ini yang mahal banget sekarang. Mahal banget. Zaman sekarang ini mahal banget kehormatan sama harga diri perempuan itu. Ya, banyak yang umbar-umbar. Alhamdulillah, nah, padahal yang pertama kita harus pahami adalah batasi pergaulan. Memahami batasan pergaulan dalam Islam. Sudah jelas ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Ayat ini tuh teman-teman ngelarang kita supaya tidak mendekati zina. Artinya ini adalah penegasan. Uang deketi aja nggak boleh, apalagi zina. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengkondisikan kita untuk kebelanjur apa? Terjerumus pada perbuatan zina. Ini yang harus dihati-hati teman-teman. Harus dihati-hati ya. Kemudian jangan mudah menormalisasi pergaulan laki-laki dan perempuan tanpa sekat, tanpa batas yang jelas. Sekarang banyak ya, satu geng, ceweknya cuma satu, laki-lakinya banyak. Jangan dinormalisasi yang kayak gitu itu. Ya, punya teman sesama perempuan, perempuan toksik. Walau dicurhati malah umbar-umbar, nggak amanah sama cerita temennya, berarti salah pilihnya kan gitu. Jangan disamaratakan perempuan gitu semua, berarti carinya yang benar. Jangan malah berpindah bergaul sama yang kurang tepat. Boleh nggak berteman sama laki-laki? Boleh, cukup sosialisasi boleh. Cuman jangan teman-teman kemana-mana sama teman-teman cowok aja lebih nyaman, lebih diperhatikan gitu. Bahaya. Jangan jadi ya gitu ya. Jadi harus diperhatikan, jangan dinormalisasi hal seperti itu. Ya. Kemudian kita harus juga profesional dalam berinteraksi. Etika dan perilaku kita ini sering dianggap mencerminkan nilai-nilai Islam, ya enggak? Perempuan berjilbab, jilbaban kok kelakuan koyok kono. Nah, itu biasa nggak kayak gitu? Biasa. Karena apa? Kita itu hidup di atas ekspektasi orang lain. Emang dikira kalau udah jilbaban nggak boleh gitu, salah? Ya, dikiranya santri nggak boleh gitu, salah gitu ya? Bukan kita kok menormalisasi hal yang salah, bukan. Ya, tapi memang keadaannya seperti itu. Kita hidup di atas ekspektasi orang lain. Sehingga etika kita, moral kita itu menunjukkan nilai Islam. Maka harus profesional untuk bersikap, dijaga betul. Dalam berinteraksi dijaga. Seperti halnya tadi, Sayyidah Aisyah bukan berarti komunikasinya sama sesama sahabatnya perempuan saja, tidak. Sama sahabat yang laki-laki juga, tapi profesional beliau. Ya, meskipun nih, waduh kok kayaknya dibandingkan atau disandingkan dengan Sayyidah Aisyah kok susah ya. Iya kan, susah nih. Hamba-hamba seperti kita ini kan susah kalau mau nyamakan sama Sayyidah Aisyah kan gitu. Jadi, tapi kita coba. Meskipun kita belum bisa sempurna menerapkan nilai Islam, tapi setidaknya kita menjaga kehormatan kita sendiri. Selanjutnya adalah gimana caranya menjaga kehormatan dan harga diri, menggunakan media sosial dengan bijak. Ini kemudahan akses informasi, koneksi global memang memudahkan. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang jauh jadi dekat, mudahnya komunikasi, informasi lebih mudah didapatkan. Iya, tapi ada juga nih madaratnya, resikonya. Satu, kecanduan. Orang kalau udah kecanduan, nggak bisa nggak bisa manajemen waktu yang baik, keteteran. Sudah nih dia di depan iPad, depan laptop, wah mau ngerjakan tugas, centing
Notifnya cuma satu, tapi scrollnya 1 jam. Notifnya cuma satu, yang ngechat satu, bentar, habis balas chat, buka Instagram. Bentar, buka TikTok dulu, bentar. Loh kok sudah 1 jam, kayak gitu. Sering nggak? Nah, sering nggak, makanya. Jadi di apa ya, coba di time gitu kalau misalkan lagi pakai gadget, supaya tidak jatuhnya sampai kecanduan yang bisa mengubah aktivitas kita sehingga kita nggak bisa ngontrol waktu gitu ya. Kemudian cyberbullying itu banyak deh. Cyberbullying ini bikin orang stres loh, kena mentalnya, ada yang bunuh diri, ya kan? Itu ngeri sekali, makanya harus dibatasi. Cari, kalau nggak sudah skip. Kalau nggak kuat mentalnya ngadepin netizen, nggak usah lama-lama buka sosmed, gitu kan? Kalau nggak suka sama postingan orang, skip, unfollow, block, beres. Sesimpel itu untuk membuat kita baik-baik saja. Tapi kalau nuruti, keponya, penasaran, aku diomongin apa yo? Nah, dilihat. Udah disender nih status saya si A, dilihat. Tambah sakit hati kena mental. Nah kalau itunya yang diturutin susah, maka bijak. Udah, supaya kita tidak terlalu berlarut dengan suudzon kita, nggak berlarut dengan penyakit hatinya, skip, unfollow, block, selesai. Atau hide kalau memang, kalau di unfollow kok memperkeruh pertemanan, apalagi di block, itu bisa merusak silaturahim gitu kan. Jadi di hide aja, biar nggak lihat status-status yang nggak lihat postingan-postingannya gitu. Kemudian juga kurangnya privacy. Nih, kurangnya privacy, terlalu oversharing di media sosial. Udah namanya oversharing, apa aja diubar-ubar. Ini yang harus hati-hati. Kita jaga diri kita. Jaga harga diri, jaga kehormatan. Ya, kemudian jangan sampai adanya teknologi itu jadi kita kayak isolasi sosial. Sudah lagi kumpul nih, sudah kumpul. Katanya mau silaturahim, reuni, tepuk kangen. Tapi isinya yang semua. Nah, terus silaturahimnya di mana? Ketemunya di mana? Gitu ya. Jangan sampai ada isolasi sosial. Memang internet itu mendekatkan yang jauh, tapi jangan menjauhkan yang dekat. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, teknologi itu memang anugerah harus dimanfaatkan dengan baik. Tapi kita juga diingatkan sama Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya. Tuh. Kalau memang nggak ngerti banget, udah stop. Secukup. Ya. Karena apa? Awal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati lunar kita, itu semua akan dimintai apa? Bertanggung jawaban. Jangan kok cuman sosmedan aja masa ditanyain pertanggung jawaban. Iya, tanyain, maka harus hati-hati ya, supaya kita menggunakan media sosial ini dengan bijak, tidak menyebarkan informasi atau asumsi yang enggak jelas. Jadi harus saring sebelum sharing gitu, oke? Selanjutnya adalah mampu menghadapi tantangan dan godaan. Tantangan sama godaan, ujian, itu udah bagian dari perjalanan hidup sih, ya kan? Ada orang tanpa godaan, ada orang tanpa ujian, nggak ada, semuanya pasti. Tapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan tantangan dan ujian, kita ingat kalau kita punya cantolan hidup. Apa cantolan hidup kita? Tawakkal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar. Diberikan jalan keluar. Tuh. Jadi kalau kita ada beratnya, ada ujiannya,
ada tantangannya, kita ingat kita masih punya Allah. Tawakal ala Allah. Okay? Jadi jangan sampai kita kemudian keluar dari koridor. Karena ada ujian, misalkan. Sekarang mungkin banyak sekali ya alasan-alasan untuk menghalalkan yang haram dengan dalih gak punya uang, sulit hidup, biayanya sulit. Akhirnya apa? Cari yang nggak halal. Banyak nggak? Banyak. Padahal itu dengan kita menjaga apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, itu bentuk kita menjaga diri kita. Kalau kita makan barang yang haram, na'udzubillah, itu jadi daging. Ingat, segala yang haram itu mengalahkan yang halal. Orang nih, ingat ya, dia pernah tahu ceritanya Abu Yazid Al-Bustami enggak? Beliau itu seorang ulama. Beliau pernah bilang sama ibu, Bu, saya ini nggak pernah loh ngerasain nikmatnya ibadah. Saya nggak ngerti gimana sih nikmatnya ibadah saya itu, saya nggak ngerti, saya nggak pernah merasakan. Kira-kira ibu pernah nggak makan sesuatu yang tidak waktu mengandung saya atau menyusui saya? Oh iya, ibu ingat, pikir-pikir ya, ibu ingat. Waktu mengandung kamu, ibu naik celana, ada tetangga yang jemur adonan roti. Ibu kepingin banget, namanya orang kita hamil ya. Ibu kepingin banget, tapi ibu cuma satu ruas jari tok, nggak lebih. Lah, Bu, mungkin itu yang bikin saya itu nggak nikmat ibadah. Ibu sakit modal untuk minta halalnya sama tetangga, biar tetangga menghalalkan apa yang ibu. Akhirnya si ibu nuruti permintaan anaknya, iya nak, tetangga minta halal. Sejak saat itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasakan nikmatnya ibadah. Sejak saat itu saya baru merasakan nikmatnya ibadah setelah puluhan tahun. Coba. Oke. Tapi terus jangan putus asa sih dengan cerita ini. Bakso kandung pripun. Makanya duha ada doa. Allahumma inkana rizqi fis sama'i fanzilhu wa inkana fil ardi fa akhrijhu wa inkana mu'siran fayassirhu wa inkana ba'idan faqarribhu wa inkana haraman. Kalau ada yang haram, ya Allah, sucikan. Mungkin ada harta benda, ada makanan-makanan yang masuk dalam tubuh saya yang tidak halal, yang haram, sucikan ya Allah. Doa, jangan putus asa sama rahmatnya. Tapi kita juga jangan teledor ketika menghadapi persoalan halal haram ini, harus dijaga betul, gitu ya. Kemudian selanjutnya next, gimana meraih sukses dengan menjaga nilai Islam. Saya ini dibilang sukses, saya juga belum ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Sebenarnya teman-teman, sukses itu kalau dalam nilai Islam, itu bukan perkara duniawi saja, pasti sudah paham. Tapi juga harus seimbang dunia dan akhirat. Jadi yang pertama seimbang dunia akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari apa yang telah dianugerahkan Allah untukmu, ad-darul akhirah, yang berupa pahala akhirat. Tapi dilanjutkan sama Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu yang di dunia. Gitu. Jadi seimbang. Bukan kita ini umat Islam nggak boleh menikmati dunia, bolehnya cuma ibadah toknya. Bukan berarti seperti itu. Ya, bukan berarti kita harus doa kemudian dilarang untuk menikmati dunia. Tidak seperti itu. Seimbang. Ya, kita berusaha sekuat tenaga kita, pikiran kita untuk belajar yang pinter,
dapat nilai yang baik. Kalau dapat yang nilai baik, dapat penghargaan, dapat beasiswa mungkin. Kemudian kita kerja dengan kita punya track record pendidikan yang baik, maka kerja juga akan mudah dapatnya. Kita dapat harta benda untuk menghidupi hidup kita, kan gitu. Nah, tapi dengan berusaha seperti ini, jangan berhenti untuk nikmati dunia saja. Cantolkan juga bab akhirat. Saya meraih apa? Pundi-pundi emas. Saya meraih ma'isyah, kita belajar, kita bekerja untuk bisa nabung banyak, untuk bisa sukses dunia. Jangan berhenti di sukses dunia aja, tapi juga disisihkan. Kalau orang uangnya banyak, bisa sedekah nggak? Bisa. Orang uangnya banyak, bisa umroh haji nggak? Bisa. Tuh. Butuh nggak dunia ini uang? Butuh, ya kan? Jadi jangan kemudian skip. Zuhud itu bukan berarti nolak dunia loh, Mbak. Bukan berarti orang zuhud menolak dunia, bukan. Orang yang zuhud itu punya, tapi nggak kemantil. Tahu kemantil? Ya, nama bahasa Indonesia di kemantil. Tahu kemantil benar nggak? Tahu Mbak Fitri tahu kemantil? Kecantol. Kemantil itu terlalu terikat, ya. Ya, jadi zuhud itu bukan berarti kita nolak dunia. Kita punya, kita cari, tapi kita nggak terikat dengan dunia itu, gitu. Lah banyak para sahabat yang kaya loh. Sayyidina Utsman bin Affan, ya, kaya raya. Dengan kekayaannya, beliau punya privilege untuk apa? Sedekah, berjuang dalam kebaikan aja, gitu ya. Jadi seimbang, dunia akhirat ini seimbang, gitu loh. Dengan infakkan, tapi di saat yang sama kita jangan lupa sama bagian kita. Kita perlu apresiasi diri. Misalnya nih kalau sudah gajian gitu ya, kalau yang sudah kerja mungkin, atau yang sudah part time kerja, kemudian apa, self reward. Nah, bahasanya anak sekarang kan gitu ya, self reward. Jadi habis gajian apa dulu yang disuka dibeli gitu. Gak apa-apa, cuman jangan teman-teman gitu loh. Punya, tapi jangan terlalu kemana. Kemudian kebermanfaatan bagi sesama itu sukses dalam Islam. Ya, kenapa? Khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, mutlak. Bagaimanapun seseorang di mata kita, dia pasti punya manfaat. Mungkin kita pernah ya nilai seseorang wong kok koyok ini. Bisa. Kok pengiran kok nyiptain wong atus ngeten. Itu ada. Saya punya santri, ya. Santri saya itu kebetulan depan pondok itu depan pondok saya itu kontrakannya anak timur. Ya kan? Dulu sebelum belum dikasih tahu kalau nyebut mas-mas timur itu apa? Zombie. Suatu ketika dengar sama suami saya, ya kan? Tapi masih didiamin dulu. Sampai mentoknya ada santri sepedanya mogok, nggak bisa di starter. Yang nolongin siapa? Ya mas-mas itu, ya kan? Dia ngomongin mas-masnya zombie, tapi yang nolongin waktu dia mogok nggak bisa di starter siapa? Ya mas-mas depan pondok itu. Akhirnya suami saya bilang, loh kan, ngono itu. Sejelek-jelek orang di mata kita, dia makhluknya Allah. Dia pasti punya manfaat buat makhluk lainnya. Gitu. Jadi jangan kok sampean lihat karena rupanya yang begitu, ya kan? Terus kemudian kita hanya menilai jeleknya saja. Oke, memang ada kekurangan manusia. Siapa sih yang nggak punya kekurangan? Ya, tapi jangan kemudian yang jelek kekurangannya tok gitu loh. Tetap ada hal-hal yang harus kita sadari. Oh, dia juga bukan kemanfaatan untuk sesama. Begitu. Kemudian dalam Islam, sukses itu kualitas lebih utama daripada kuantitas. Kualitasnya, prosesnya. Islam itu menghargai proses. Dan cuma hasilnya aja. Ya, proses bagaimana mendapatkan. Orang si A sama si B
Si A kekayaannya 2 miliar, tapi hasil dari hasil overclaim. Yang lagi viral ya, mungkin ada yang menyimak gitu ya, perskincarean kan, yang overclaim. Tapi si B uangnya cuma 500 juta. Ya, tapi apa dari hal yang baik-baik saja, dari hal yang halal. Maka yang dinilai kesuksesannya apa kalau menurut Islam? Ya kualitasnya. Yang overclaim mah enggak apa, dia cuma ngejar aja, kuantitasnya aja dikejar, kualitasnya nggak diperhatikan kan gitu. Nah, tapi bagi mereka yang pelan-pelan tapi pasti, itu yang dinilai. Karena Allah menghargai proses. Kita ini sebagai manusia itu apa sih kewajibannya? Ikhtiar kan? Ikhtiar kita ini. Tapi semua tetap kembali ke Allah. Makanya ikhtiar harus diimbangi dengan menerima kenyataan gitu. Kadang kita ini jatuh sama harapan kita sendiri karena kita nggak mau menerima keadaan, kita nggak mau menerima apa yang Allah takdirkan. Ini susah karena memang sifatnya manusia loh Mbak. Manusia itu makhluk yang lemah. Karena apa? Dia itu maunya apa yang dipinginkan dituruti. Itu manusia. Ya gak? Jadi kalau ada yang nggak pas, dan korek wis. Ya Allah, engkau kok tega begitu kepada aku? Kenapa engkau tidak adil? Allah wis. Tak ada PDW. Tapi kita makanya harus selaras antara keinginan dan keadaan harus imbang. Oh, keinginan saya begini. Tapi kita juga harus sadar bahwa Allah punya hak untuk menakdirkan apa kepada kita, gitu. Selanjutnya adalah ridha Allah sebagai tujuan utama. Apa sih cita-cita paling mulia di dunia ini? Apa coba? Jadi kiai. Jadi cita-cita mulia di dunia ini adalah ketika kita mengharapkan hidup kita ada dalam naungan ridha Allah. Tujuan yang paling mulia. Oke. Jadi dalam menjalani apapun, pertimbangkan kira-kira kalau aku ngelakuin A, Allah ridho nggak? Gimana caranya tahu Allah ridho sama kita, Mbak? Apa? Ada yang tahu nggak? Caranya Allah ridho sama kita apa? Caranya sederhana sebenarnya. Segala niat yang baik, laku yang baik, niat atas lillahi ta'ala, maka itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ridho sama kita. Dengan lari jalan ke masjid ini. Niatnya apa? Ngaji. Ngerti ilmu. Ngerti bisa ngajeni awak. Iya kan? Gini Allah ridho enggak? Insya Allah Allah ridho. Karena kebaikan yang dilakukan. Sebaliknya, hal yang Allah tidak sukai, tentu saja Allah tidak ridho. Begitu. Ya, jadi utama mencari ridho Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Ya, karena mungkin kebahagiaan di dunia ini yang diberikan Allah nggak terlalu banyak. Tapi dengan ridha Allah, hal yang sederhana bisa membuat kita merasa bahagia. Gitu. Ridhonya Allah ini penting dalam setiap apa yang kita rasakan dalam hidup. Selanjutnya, bagaimana strategi menyeimbangkan aspek? Tadi kan harus seimbang kan? Dunia, akhirat harus seimbang. Dalam akademik time management. Tuh, time management itu pintar memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, dalam segala hal, termasuk dalam hal ubudiyahnya juga, dalam hal agamanya juga, ibadahnya juga. Sering nggak kita kalau lagi kegiatan, kemudian melupakan kegiatan itu, bagaimana waktu kita sholat nanti? Udah bikin rundown A, B, C, D, E, F, G, nggak dipikirin sholatnya gimana. Misal dari pagi sampai asar, sholatnya gimana? Isomanya gimana? Dipikirkan nggak?
Nah, itu termasuk time management. Jangan sampai time management ini bukan hanya persoalan dunia saja, teman-teman. Kalian bisa mengontrol waktu untuk nugas, mana ngaji, mana upgrade diri, itu kontrol waktu. Ya, tapi yang penting adalah kita juga harus kita juga harus pintar-pintar manajemen waktu. Ya, kemudian niat ibadah dalam menuntut ilmu, karena niat yang baik kita membawa keberkahan. Kemudian dari hobi, jadi hobi manfaat. Karena ya Sayyidah Aisyah juga punya hobi. Apa hobi itu nggak boleh? Boleh, ya kan? Karena hobi juga bisa menstimulasi otak kita biar lebih fresh. Mengasah kreativitas sesuai dengan syariat, ya. Karena kreatif ini cerminan dari asma Allah. Al-Khaliq, Al-Sawid. Cerminan dari asma. Kreatif, kita menggunakan apa yang kita pilih untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, hobi sebagai sarana dakwah. Dakwah itu nggak melulu dalil loh, Mbak. Nggak melulu dalil. Jangan di Instagram atau di TikTok share-nya pola hidup sehat misalkan. Apa itu dakwah? Dakwah. Karena apa? Orang lain akan melihat hal lain. Oh, orang ini loh, kok dapat pola hidup sehat? Enggak, sukses gitu kalau kegiatan. Nah, itu juga dakwah. Dakwah itu nggak perlu Allah fil Qur'anil azim, harus begitu. Tapi laku baik itu juga jadi dakwah juga. Kemudian dalam kehidupan sosial kita bangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang mendukung untuk berkembang. Kemudian kita aktif kegiatan sosial. Sebab dahulunya Rasulullah, qala umruhu wa hasun. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya itu adalah khairun. Sebaik-baiknya manusia. Kemudian kita punya kontribusi. Man dala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan. Jadi punya kontribusi. Kontribusimu bikin orang lain gimana? Baik nggak? Kalau orang lain ngerjain apa yang kamu berikan, apa yang kamu contohkan, kamu juga dapat pahala. Sholat duha rutin, temennya lihat, insya Allah ikut sholat duha. Nah, yang jadi contoh kita dapat pahala, jangan salah, gitu, okay? Kemudian bab spiritualitas, jaga ibadah wajib sama sunnah. Kalau wajib itu wajib aja, Mbak. Memang Allah ya, memang kamu wajib. Tapi kalau kita kepingin dapat cintanya Allah lebih, lakukan hal yang sunnah. Namanya wajib kan berkewajiban kan, gitu. Ya. Kemudian hadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Kalau kita sulit menghadirkan Allah dalam hati kita ingat sama dahulunya Rasulullah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa menyaksikan Allah pakai mata batin kamu, ketahuilah bahwa Allah sedang melihat kamu. Itu yang diingat. Mungkin nggak bisa, tapi coba hadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Kemudian muhasabah dengan berkala. Selanjutnya adalah tokoh inspiratif dalam sejarah Islam. Ini sudah paham semuanya. Ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Khadijah, pedagang kaya raya wanita yang pertama kali masuk Islam, yang perannya mendampingi Nabi untuk menyebarkan dakwah Islam itu sangat krusial. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah, perawi hadis perempuan terbanyak. Banyak sahabat merumuskan hukum melalui dalil dari Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Fatimah teladan dalam ketaatan dan kesabaran. Kalau masa ini banyak perempuan yang menjadi tokoh nasional. Ya, jadi artinya kita mampu untuk mengupgrade kita sampai ke sana itu mampu. Kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang hebat. Selanjutnya bagaimana memahami dan mengembangkan potensi. Bisa dibaca ya teman-teman. Maka untuk menemukan potensi, evaluasi dulu. Kenali kelebihan sama kekurangan tadi banyak. Bisa nari nih. Bisa manajemen waktu dengan baik nih. Bisa apa?
bisa pinter bikin konten tuh, bisa kenal dulu sama kelebihannya, kekurangannya apa tapi tidak dikenal. Kemudian identifikasi passionnya apa. Nilai personal ini penting, Mbak. Nilai personal ini penting untuk ditemukan. Oke. Selanjutnya, perkembangan berlanjutan punya tujuan jangka panjang, jangka pendek. Oke. Kemudian punya rencana aktivitas yang realistis. Realistis itu penting. Gak cuma rencana aja, tapi harus realistis. Caranya gimana? Punya rutinitas yang produktif. Kemudian gabung sama komunitas yang positif begini, ini baik. Hindari kumpulan yang toksik, hindari teman yang toksik. Karena dalam kitab taklim juga dijelaskan, adil mari ila tas'al asal an qarinihi fa innal qarina bil muqarina yaqtadi. Jangan berteman, jangan bertanya tentang seseorang, tapi tanyalah tentang temannya, ya. Karena apa? Orang itu akan mengikuti temannya. Fa innal qarina bil muqarina yaqtadi. Kalau orang itu dekat sama tukang parfum, wangi nggak? Wangi. Kalau dekatnya sama orang jual terasi, bau terasi nggak? Bau terasi. Gitu. Ya, jadi kita bisa pilih mana yang baik dan tidak dalam diri kita. Baik. Selanjutnya, kemudian fokus aja. Yang tersedia. Lalu, oke, saya coba buku ini. Teman-teman, pahami bahwa identitas muslimah adalah kekuatan. Potensi diri kalian adalah amanah untuk kita. Dan kita juga harus fleksibel dalam berubah. Next. Mulailah perjalananmu. Ingat, kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu. Nilai dirimu tidak ditentukan, tidak diukur dari standar orang lain. Dan kesuksesan adalah ketika kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sambil terus meraih. Penutup dari saya, selanjutnya, jadilah muslimah yang menginspirasi tanpa menghakimi, membantah tanpa mengungkit, dan berbagi tanpa mengharap bagian. Sebab hidup ini bukan tentang siapa kamu di awal, tapi tentang siapa kamu di akhir. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Luar biasa sampaikan Allah. Baik dan sehat, takutnya kayak agak kompleks. Bagaimana
Kadangkala, dengar nggak? Memang untuk menentukan potensi kita perlu yang namanya PD. Kalau PD, kita lebih punya kekuatan otentik yang ada dalam diri. Kalau kita PD, kita lebih punya kekuatan otentik dalam diri. Tapi gimana supaya PD kita ini nggak kelewatan batas, gitu kan? Nah, percaya diri ini adalah mengeluarkan kemampuan tanpa melihat orang lain tidak mampu. Percaya diri ini satu yang penting adalah sebenarnya nih, ketika kita percaya diri akan potensi kita, penting untuk tidak haus validasi. Karena orang kalau sudah haus validasi, percaya dirinya akan terlalu berlebihan. Kalau orang sudah seperti itu, akan terlihat orang lain kan jatuhnya percayalah tapi sombong seperti apa yang kita. Ya. Kalau kita percaya sama diri kita nggak perlu validasi orang lain. Kita. Ya. Kalau kita percaya sama kemampuan kita nggak perlu diakui sama orang lain kita bisa. Karena kita sendiri yang percaya kita bisa. Ya. Supaya kita tidak over jadinya ketika percaya diri untuk mengembangkan potensi, jangan haus validasi. Cukup kamu yang mengerti bagaimana. Bisa saya jawab? Iya,
Allah. Saya mau berkesan pada kita dan cara saya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.